Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Husniatus Saadat. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, kawan-kawan, apa sih sebelumnya uji normalitas dan homogenitas itu? Oke, kawan-kawan, nanti kita akan eh, belajar praktek menganalisis menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, bagi teman-teman yang bingung menghitung pakai rumus, kita bisa menggunakan aplikasi SPSS ini. Kita akan belajar dua uji sekaligus. Nah, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut sudah berdistribusi normal ataukah tidak? Kemudian, uji yang digunakan diantaranya adalah uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Liljevorst. Nah, uji ini dikatakan uji berdistribusi normal apabila signifikansi lebih dari 0,05. Oke, kita langsung praktek saja menggunakan aplikasi SPSS. Untuk tampilan aplikasi SPSS seperti ini, SPSS 16, kita klik, tunggu sebentar. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Untuk tampilan seperti ini, kemudian di sini ada, di bawah sini ada data view dan variable view. Kita pakai variable view terlebih dahulu, kita klik. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Dan name, tipe, width, decimal, label, halus, missing, columns, align, dan mensure. Nah, kita isi name terlebih dahulu. Kita ketik nilai. Kemudian kita enter. Nah, maka akan otomatis seperti ini. Sebentar. Nilai. Nah, kemudian untuk kolom kedua, kita klik kelas. Kemudian kita enter. Nah, tampilannya akan otomatis seperti ini. Nah, untuk desimal kita pakai 0. Kita ganti 0 semuanya. Untuk label ini kita sesuaikan dengan kolom yang pertama. Kolom pertama kita pakai nilai. Kolom kedua kita pakai kelas. Nah, untuk halus ini kan noun. Noun, kita klik. Nah, kemudian untuk value ini kita isi 1. Untuk labelnya kita isi nilai kontrol. Nilai kontrol, kemudian kita klik add. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kemudian untuk value kita ketik angka 2. Labelnya kita ketik kelas kontrol juga, kelas kontrol. Kita add, klik add. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah. Kemudian kita beralih ke mensure. Nah, di sini mensure pakai scale. Kita ganti nominal semuanya. Nah, setelah kita ubah seperti ini, kita lanjut
pada data view yang ada di bawah, kita klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada nilai, kelas, dan word, dan var. Nah, kemudian eh, untuk nilai kita menggunakan dua kelas. Jadi satu kelasnya berisi 10 ibarat 10 orang. Jadi 10 nilai. Jadi untuk nilainya kita nanti sampai 20 nilai. Kita ketik nilai untuk nilainya 80, 70, 60, 90, 100, 70, 80, 50, 70, 70, 80, 100, 90, 50, 80, 90, 70, 80, 60, 90. Nah, oke, untuk nilainya sudah sampai 20. Kemudian untuk kelasnya kita pakai dua kelas. Jadi ini kelas yang pertama sampai 10. Kemudian yang kelas yang kedua dari 11 sampai 20. Hmm. Setelah kita tulis seperti ini, kita masuk pada analis. Kita cari analis, ada di atas sendiri. Kita klik. Nah, kita cari deskriptif statistik. Kemudian kita cari ekspor. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada nilai dan kelas. Nilai ini kita tarik kepada dependent list. Kita tarik ke sini. Nah, dia akan berpindah ke sini. Kemudian kita klik kelas. Kita tarik pada faktor list. Nah, setelah berubah seperti ini, kita cari plug di samping kanan. Kemudian kita klik yang normality plug with test. Sudah, kita lanjut pada continue. Terus klik OK. Nah, maka untuk hasilnya ada di sini. Kita scroll ke bawah, cari test normality. Nah, ini test of normality. Nah, di sini ada dua kolom, yakni Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, di sini dikatakan data normal itu jika signifikannya lebih dari 0,0,5. Jika kurang dari 0,05, maka uji tersebut dikatakan masih belum valid. Nah, untuk uji yang sudah kita lakukan, signifikansinya ini yang dari Kolmogorov, ini signifikansinya 200. Dan untuk Shapiro signifikannya 723. Jadi, untuk kesimpulan dari uji normality kita yang sudah kita lakukan, ini uji kita normal. Nah, kemudian kita akan beralih pada uji homogenitas. Nah, untuk datanya kita masih tetap pakai data ini. Langsung saja kita klik analis, sama seperti kayak tadi. Kemudian kita cari kompremis. Ini. Kemudian kita cari one way ANOVA. Kita klik. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini.
Kemudian nilai kita tarik pada dependent list, kelas juga seperti itu, kita tarik pada faktor. Kemudian kita cari pada kolom kanan, option, kita centang yang homogeneity of variance test, kemudian kita klik continue. Nah, yang terakhir kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul uji homogenitas. Nah, di sini ada kolom test of homogeneity of variance dan ANOVA. Sama seperti tadi, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka uji kita tidak valid. Kemudian apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka uji kita normal. Nah, kita lihat untuk signifikan kita dari test of homogeneity ini ada 883. Kemudian yang ANOVA signifikan kita ada 459. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk semua uji, semua yang sudah kita uji, baik uji normalitas maupun uji homogenitas ini, kita simpulkan bahwasannya uji kita normal. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.